Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membaca kitab Al-Yaqutun Nafis karangan daripada Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Pembacaan kitab ini wabil khusus untuk saya pribadi, kita pribadi, untuk memutalaah atau mengulang kajian, dan umumnya kepada sahabat-sahabat semua yang mungkin ingin mengambil manfaat melughah atau menerjemahkan kitabnya. Tafadhal, dipersilahkan. Bil barakah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri wa jami' masyayikhina wa syekh masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, memulai aku membaca ini kitab dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Khutbatul kitab, ay hadhihi khutbatul kitab. Alhamdu, bermula segala puji, lillahi, yaitu tetap bagi Allah, alama, atas apa-apa, syara'a, yang mensyariatkan ia Allah, minad dini, daripada agama, wahada, dan memberi petunjuk atau menunjuki ia Allah, ila siratil mustabin, kepada jalan yang jelas. Wassalatu, dan bermula rahmat ta'zim Allah, wassalamu, dan keselamatan, ala rasuli, tetap atas rasul, al-amini, yang amin, yang terpercaya, sayyiduna, nyatanya junjungan kita, Muhammadin, tegasnya Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya Nabi Muhammad, al-tahirina, yang suci semuanya, Allah sahbihi, dan sahabat-sahabat Muhammad, ajma'ina, tegasnya seluruhnya. Amma ba'du, adapun setelah demikian itu, ail hadiru fi dhihnil musannif, yakni ba'dal basmalah, hamdalah, salawat, dan salam. Faqad asyara, maka sungguh telah usul atau isyarat, alaya, kepadaku, man, oleh orang, atau di sini artinya adalah guruku. Di dalam catatan kaki itu ditulis huwa Syaikhil Alamah Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. La manduhata, yang tidak ada celah, li, bagiku, fi mukhalafatihi, di dalam membedainya, artinya tidak menurutinya, wala mudkhila, dan tidak ada tempat kembali, illa ila muwafaqatihi, kecuali kepada menuruti akan man, guruku itu. Tidak ada pilihan lain, kata beliau, selain menuruti beliau. Anna ketuba, bahwasanya menulis aku risalatan, akan sebuah risalah, fi madhabil imam Syafi'i, tentang mazhab Imam Asy-Syafi'i, jami'atan, hal keadaan mengumpulkan, li ta'arifi, kepada ta'arif-ta'arif, hawiyatan, yang mencakup, lil arkani, bagi rukun-rukun, wa syuruti, dan syarat-syarat, musawwiratan, yang menggambarkan, lil anwa'i, kepada macam-macam,
khidmatan yang membantu lisigharil muta'allimina bagi penuntut ilmu yang pemula, wa takhfifan dan meringankan li'at'abil muallimina bagi bebannya para pengajar, muallim pengajar. Fasara'tu maka bergegas aku ala qusuril bayyini atas keterbatasanku al-bayyini yang jelas, ila talbiyatihi kepada menunaikannya man atau guruku itu. Wa jama'tu dan mengumpulkan aku ma akan masalah amkanani yang mungkin akan aku jam'uhu oleh mengumpulkannya ma fi hadhil uraiqati pada ini lembaran-lembaran kecil allati yang samaituha aku namai akan ya allati al yaqutan nafisa fi madhhab ibni Idrisa akan kitab Yaqutun Nafis fi madhhab ibni Idris. Yaqutun Nafis itu artinya al yaqut, batu an-nafis yang berharga, batu yakut yang berharga. Itu diseumpamakan, jadi ilmu ini diseumpamakan seperti batu yakut yang berharga. Wal ma'mulu dan bermula yang diharapkan minal muttali'ina daripada para pembaca, ar-ridha yaitu ridha, wal ighda'u dan menutupi, amma daripada perkara laisa yang tidak ada, iyama muta'ayyinal khata'i yaitu jelas salahnya, wa minal maula dan daripada Allah subhanahu maha suci ya Allah, al-isabatu bermula pahala, wa minal maula dan yaitu daripada Allah subhanahu maha suci ya Allah, al-isabatu bermula pahala, wal qabulu dan diterima. Itu sekilas tentang catatan daripada beliau. Muqaddimatun ay hadhihi, bermula ini muqaddimatun yaitu pembuka. I'lam ketahuilah olehmu annahu bahwasanya kelakuan yang bagi sebaiknya likuli syari'in bagi tiap-tiap pelajar yang memulai pipanin di dalam bidang ilmu, ayya arifa oleh bahwasanya mengenal atau mengetahui mabadi ahul asyarati akan mabadi asyarah. Mabadi asyarah ini adalah 10 prinsip. Jadi setiap pan ilmu itu ketika akan mempelajarinya hendaknya kita itu memahami terlebih dahulu 10 prinsip dasar di dalam tiap ilmu itu. Masing-masing ilmu punya prinsip-prinsip dasar yang 10 yang berbeda-beda. Wahya dan bermula ya mabadi'uhul asyarah, al-asyarah hadduhu yaitu had atau definisi, wa maudu'uhu dan objek maudu'nya atau objeknya, wa faidatuhu dan faidahnya, wa masailuhu dan masalah-masalahnya, wasmuhu dan namanya ilmu tersebut, wastimdaduhu dan sumbernya, wa hukmu syari'i dan hukum syariat fihi dalam mempelajarinya, wa nisbatuhu dan hubungannya ila sairil ulumi kepada seluruh ilmu, wa fadluhu dan keutamaan mempelajarinya, wa wadi'uhu dan wadi' atau beletak atau pencetus ilmu tersebut. Wal fannu dan bermula fan atau bidang ilmu allazi yang nahnu bermula kita bisadadihi yaitu uraikan gitu. Al fiqhu yaitu ilmu fikih. Nah, adapun pan ini kata beliau yang kita baca atau kita bahas atau kita uraikan ini adalah pan fikih. Maka 10 prinsip dasarnya adalah, kita lanjutkan, fahadduhu maka bermula definisi atau hadnya itu ilmu fikih itu al ilmu yaitu ilmu bil ahkami syariati tentang hukum-hukum syariat,
al-amaliyati yang berbentuk atau sebangsa amaliyah atau amal sehari-hari. Al-muktasabu yang didapatkan min adillatiha daripada dalil-dalilnya syariah, at-tafsiliyati yang terperinci. Jadi had atau definisinya ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas hukum syariat tentang amaliyah kita di dunia, yang diambil dalil-dalil yang terperinci daripada nanti ada istimdadnya itu adalah kitab sunnah, ijma dan qiyas. Wa maudhuhu dan bermula objeknya fikih af'alul mukallafina, yaitu af'alnya orang-orang mukallaf. Maka tidak masuk di situ yaitu bayi atau orang gila atau orang kafir, maka tidak terkait yang dibahas di dalam itu. Wa faidatuhu dan bermula manfaat atau faidahnya ilmu fikih imtisalul awamiri, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi dengan ilmu fikih inilah kita bisa menjalankan perintah Allah dengan benar dan menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah dengan benar dan menjauhi larangan Allah pun dengan benar. Wa masailuhu dan bermula masalah-masalah fikih hiya, yaitu bermula ya masail al-qadaya, yaitu masalah-masalah allati yang tuzkaru akan disebutkan fihi padanya ilmu fikih. Jadi masalah-masalah yang akan dibahas itu akan kita bahas, nanti akan terlihat di bab-bab selanjutnya. Wasmuhu dan bermula namanya fan fikih ini ilmu fikih, yaitu ilmu fikih. Wastimdaduhu dan bermula dasar atau pondasinya ilmu fikih minal kitabi daripada kitab Al-Quran. Catatan kakinya nomor 4 yaitu Al-Quranul Majid. Wasunnati dan sunnah, yaitu af'alun nabi wa aqwaluhu wa ma aqarra ghairuhu alaih. Wal ijma dan ijma ulama, yaitu ijma ini adalah ittifaqu mujtahidil a'immah qaulan aw fi'lan aw taqiran ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ijma ini adalah hasil perkumpulan atau ittifaq para ulama yang setelah Nabi meninggal. Jadi dari zamannya Sayyidina Ali, zaman para tabi'in dan seterusnya itu udah disitulah mulai munculnya ijma. Wal qiyasi dan qiyas itu kalau secara lughatnya itu adalah takdiru syai' ala misalihi, mengira-ngirakan sesuatu atas umpamanya. Nanti bab qiyas yang lebih jelas itu dibahas di dalam kitab usul fikih. Wa hukum syari'i dan bermula hukum syariat fihi padanya fikih al-wujubul ainiyu, yaitu wajib ainiyah. Itu yang pertama. Apa itu wajib ainiyah? Yaitu fima pada perkara atau pada hukum tatawakafu yang terhenti atau lepas atau terkait, boleh juga alaihi atasnya masihatul ibadati, sahnya ibadah, wal muamalati dan muamalah, wal munakahati dan munakahat atau nikah. Jadi hukum syariat itu, hukum syariat yang menghukumi ilmu fikihnya ada 3 macam. Jadi belajar ilmu fikih ini ada 3 hukum. Ada hukumnya wajib ainiyah, artinya perorangan itu wajib tahu ilmunya ini. Ada lagi nanti wal kifayu, ada lagi wajib kifayah. Nah, itu sebagian pun sudah tahu, maka lepas dah keseluruhannya. Ada lagi nanti itu wal nadbu, sunnah saja hukum mengetahui ilmunya. Nah, yang wajib ini adalah ilmu-ilmu yang terkait tentang sahnya ibadah, cara-cara ibadah, kemudian muamalah itu adalah hubungan transaksi lah kalau bahasanya, wal munakahat dan pernikahan. Nah, itu wajib ini hukumnya karena dipakai oleh setiap orang. Wal kifaiyu dan wajib kifayah fima pada apa-apa zada yang lebih ala zalika atas demikian itu ainiyah ila bulughi darajatil fatwa, sampai kepada derajat fatwa. Jadi ada lagi wajib kifayah, yaitu ilmu yang lebih daripada
demikian itu ainiyah. Artinya kalau ainiyah itu untuk perorangan, nah selebihnya ini yaitu adalah wajib kifayah, yang mana ketika sudah sebagian melaksanakan maka gugur yang sebagiannya. Kemudian wanadbu dan sunnah fima zada ala dzalika, yaitu fima pada ilmu zada yang lebih tinggi ala dzalika atas demikian itu kifayah. Jadi yang sunnah ini adalah ilmu-ilmu yang apa? Yang boleh dipelajari, tidak pun juga tidak menjadikan dosa. Wa nisbatuhu, dan bermula hubungannya ilmu fikih ila sairil ulumi kepada seluruh ilmu-ilmu, al-mughayaratu yaitu berbedanya ilmu fikih laha kepada sairil ulum. Kalau masalah hubungannya dia berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, baik itu ilmu tauhid, baik itu ilmu nahwu, sorob, hadis dan sebagainya. Wa fadluhu, dan bermula keutamaan. Kalau tadi faidah itu manfaat, kalau ini keutamaan, kelebihan mempelajari ilmu fikih. Fa waqanuhu ala sairil ulumi, yaitu lebih tinggi ilmu fikih ini ala sairil ulumi daripada seluruh ilmu-ilmu. Karena ilmu fikih inilah adalah jalan kita itu agar bisa berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam berbentuk pengabdian. Kalau tidak punya ilmu fikih ini, maka kita mengaku sebagai hamba, tetapi kita tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai hamba. Kewajiban hamba itu adalah mengabdi kepada Allah. Cara mengabdinya tidak pandai, maka otomatis tidak akan sah juga kehambaan kita. Wa wadi'uhu, dan bermula peletaknya ilmu fikih yaitu bermula ya wadi al-aimmatul mujtahidun, yaitu imam-imam mujtahid. Ilmu fikih ini dicetuskan oleh para imam mujtahid, karena pada dasarnya pada zaman Rasulullah itu yang namanya ilmu yang bersumber dari Rasulullah itu adalah ilmu agama Islam, ilmu Islam. Nah, untuk mempermudah umat-umat, nah, di dalam mempelajarinya, maka dibikinlah bidang-bidang. Ini bidang fikih untuk ibadah, untuk hubungan menjalankan kewajiban kepada Allah. Oh, ini tauhid, yaitu keyakinan. Oh, ini tasawuf, yaitu di bidang akhlak, baik akhlak kepada Allah atau akhlak kepada manusia. At-taharatu wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.